Halo adik-adik, kali ini saya akan membagikan rumus fisika SMA tentang vektor. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Vektor, besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh, luas, volume, massa jenis, usaha. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, momen gaya. Berikutnya, menggambar vektor. Vektor digambar dengan garis yang ujungnya tanda panah yang menyatakan besar dan arahnya. Contoh, vektor A yang besarnya 10 Newton ke arah kanan. Ditunjukkan seperti pada gambar. Vektor dapat ditulis dengan dua cara. Yang pertama, huruf tebal. Bisa dilihat dari contoh berikut. Yang kedua, huruf dengan panah di atasnya. Bisa dilihat dari contoh berikut. Pada penjelasan di video ini, saya akan menuliskan vektor dengan cara pertama, yaitu dengan menuliskan huruf tebal. Biasanya, untuk penulisan dengan tulisan tangan, vektor ditulis huruf dengan panah di atasnya. Berikutnya, penjumlahan vektor dengan metode grafik. Ada dua cara. Yang pertama, metode segitiga dan metode poligon. Pada dasarnya, metode segitiga dan metode poligon sama saja. Jika yang dijumlahkan dua vektor saja, maka disebut metode segitiga. Jika yang dijumlahkan lebih dari dua vektor, maka disebut metode poligon. Cara dari metode segitiga dan metode poligon adalah dengan menyambungkan vektor-vektor yang akan dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada tiga vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C, seperti gambar berikut. Saya akan menggambar vektor A ditambah vektor B. Mula-mula, saya gambar vektor A. Selanjutnya, saya sambung dengan vektor B. Jadi, pangkal dari vektor B ditaruh di ujung tanda panah vektor A. Selanjutnya, resultan atau jumlahnya adalah vektor yang digambar dari titik awal, yaitu pangkal vektor A, sampai titik akhir, yaitu ujung vektor B. Berikutnya, saya akan menggambar vektor A ditambah vektor C ditambah vektor B. Caranya sama ya. Mula-mula, saya gambar vektor A. Selanjutnya, saya sambung dengan vektor C. Jadi, pangkal dari vektor C ditaruh di ujung tanda panah vektor A. Selanjutnya, saya sambung dengan vektor B. Jadi, pangkal dari vektor B ditaruh di ujung tanda panah vektor C. Resultan atau jumlahnya adalah vektor yang digambar dari titik awal, yaitu pangkal vektor A, sampai titik akhir, yaitu ujung vektor B. Berikutnya, cara yang kedua, metode jajaran genjang. Cara dari metode jajaran genjang adalah meletakkan pangkal dari dua vektor yang akan dijumlahkan pada satu titik. Lalu, dibuat garis sejajar dari kedua vektor sehingga membentuk jajaran genjang. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada tiga vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C, seperti gambar berikut.
Saya akan menggambar vektor A ditambah vektor B. Mula-mula, saya gambar vektor A. Selanjutnya, saya gambar vektor B dengan pangkal vektor B berimpit dengan pangkal vektor A. Selanjutnya, dibuat garis yang sejajar dengan vektor A dan vektor B, sehingga terbentuk jajaran genjang. Resultan atau jumlahnya adalah vektor yang digambar dari titik temu pangkal vektor A dan vektor B ke arah diagonal jajaran genjang. Berikutnya, saya akan menggambar vektor A ditambah vektor C ditambah vektor B. Caranya sama ya, tapi kalau yang dijumlah lebih dari 2 vektor, maka penjumlahannya harus bertahap. Perhatikan baik-baik. Mula-mula, saya gambar vektor A. Selanjutnya, saya gambar vektor C dengan pangkal vektor C berimpit dengan pangkal vektor A. Selanjutnya, dibuat garis yang sejajar dengan vektor A dan vektor C sehingga terbentuk jajaran genjang. Vektor A plus C adalah vektor yang digambar dari titik temu pangkal vektor A dan vektor C ke arah diagonal jajaran genjang. Setelah ketemu vektor A plus C, saya gambar vektor B dengan pangkal vektor B berimpit dengan pangkal vektor A plus C. Selanjutnya, dibuat garis yang sejajar dengan vektor A plus C dan vektor B, sehingga terbentuk jajaran genjang. Resultan atau jumlahnya adalah vektor yang digambar dari titik temu pangkal vektor A plus C dan vektor B ke arah diagonal jajaran genjang. Berikutnya, pengurangan vektor dengan metode grafik. Konsep pengurangan vektor sama dengan penjumlahan vektor, tapi arah vektor yang digunakan untuk mengurangi harus dibalik. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada 2 vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Saya akan menggambar vektor A dikurangi vektor B. Ada 2 cara juga. Yang pertama, metode segitiga dan metode poligon. Mula-mula, saya gambar vektor A. Selanjutnya, saya sambung dengan vektor min B. Perhatikan, vektor min B, panjang dan kemiringannya sama dengan vektor B, tetapi arahnya dibalik. Selanjutnya, vektor A min B adalah vektor yang digambar dari titik awal, yaitu pangkal vektor A, sampai titik akhir, yaitu ujung vektor min B. Yang kedua, metode jajaran genjang. Mula-mula, saya gambar vektor A. Selanjutnya, saya gambar vektor min B dengan pangkal vektor min B berimpit dengan pangkal vektor A. Selanjutnya, dibuat garis yang sejajar dengan vektor A dan vektor min B sehingga terbentuk jajaran genjang. Vektor A min B adalah vektor yang digambar dari titik temu pangkal vektor A dan vektor min B ke arah diagonal jajaran genjang. Berikutnya, resultan 2 vektor dengan menggunakan persamaan kosinus. Perhatikan sketsa dari resultan atau penjumlahan vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa, dan resultannya mempunyai arah sudut theta. Untuk mencari resultan, memakai rumus besar A plus B sama dengan akar
A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa dengan arah sin theta sama dengan B per R kali sin alfa. Untuk mencari selisih, memakai rumus besar A min B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Jika diperhatikan, pada rumus resultan dan selisih, ada nilai cos alfa. Kalian mungkin belum tahu tentang sin, cos, dan tan. Sebab kalian baru mempelajari materi ini di Matematika Wajib kelas 10 semester 2. Jadi, saya tampilkan saja nilai trigonometri dari sin, cos, dan tan pada sudut-sudut istimewa. Kalian wajib hafal ya. Selanjutnya, kalian juga harus hafal letak sudut di semua kuadran. Kuadran 1, sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Nilai sin, cos, dan tan semuanya positif. Kuadran 2, sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang nilainya positif hanya sin. Kuadran 3, sudut antara 180 derajat dan 270 derajat. Yang nilainya positif hanya tan. Kuadran 4, sudut antara 270 derajat dan 360 derajat. Yang nilainya positif hanya cos. Contoh, dua buah vektor besarnya sama, yaitu 10 Newton, dan membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar jumlah dan selisih kedua vektor tersebut. Dua vektor saya misalkan vektor A dan vektor B. Sehingga A sama dengan 10 Newton, B sama dengan 10 Newton. Alfa sama dengan 60 derajat. Langsung masuk ke rumus. Untuk jumlah, besar A plus B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa sama dengan akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 kali 10 kali 10 kali cos 60 derajat. Ingat, nilai cos 60 derajat pada tabel adalah setengah. Sehingga hasilnya sama dengan akar 100 plus 100 plus 200 kali setengah. Sama dengan akar 300. Sama dengan 10 akar 3 Newton. Untuk selisih, besar A min B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa sama dengan akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat min 2 kali 10 kali 10 kali cos 60 derajat sama dengan akar 100 plus 100 min 200 kali setengah sama dengan akar 100 sama dengan 10 Newton. Berikutnya, resultan vektor dengan menggunakan analisis vektor. Perhatikan sketsa berikut. Pada sketsa, tampak vektor F membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Vektor F dapat digambarkan dalam dua vektor komponen tegak lurus. Fx adalah komponen vektor terhadap sumbu X. Fy adalah komponen vektor terhadap sumbu Y. Fx dan Fy
dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan F cos theta. Fy sama dengan F sin theta. Dengan syarat theta adalah sudut yang dibentuk dari vektor terhadap sumbu X. Fx yang arahnya ke kanan, tandanya positif. Fx yang arahnya ke kiri, tandanya negatif. Fy yang arahnya ke atas, tandanya positif. Fy yang arahnya ke bawah, tandanya negatif. Berikutnya, jika vektor lebih dari satu, maka untuk menentukan resultan vektor, memakai rumus. Pertama-tama, dicari terlebih dahulu jumlah semua uraian gaya terhadap sumbu X, atau biasanya disebut sigma Fx, yaitu sigma Fx sama dengan F1x plus F2x plus F3x, dan seterusnya. Jumlah semua uraian gaya terhadap sumbu Y, atau biasanya disebut sigma Fy, yaitu sigma Fy sama dengan F1y plus F2y plus F3y, dan seterusnya. Berikutnya, resultan dicari dengan rumus R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Dan arahnya dicari dengan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Untuk menentukan letak theta, menggunakan konsep berikut. Jika nilai tan theta positif, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, positif per positif. Maka theta di kuadran 1. Nilai theta langsung ketemu. Yang kedua, negatif per negatif. Maka theta di kuadran 3. Nilai theta memakai rumus 180 derajat plus theta. Jika nilai tan theta negatif, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, positif per negatif. Maka theta di kuadran 2. Nilai theta memakai rumus 180 derajat min theta. Yang kedua, negatif per positif. Maka theta di kuadran 4. Nilai theta memakai rumus 360 derajat min theta. Contoh, tentukan besar dan arah dari vektor-vektor berikut. Perhatikan sketsa. Vektor F1 berimpit dengan sumbu X, jadi tidak perlu diuraikan. Vektor F3 berimpit dengan sumbu Y, jadi tidak perlu diuraikan. Vektor F2 diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, pada rumus sudah saya jelaskan, Fx sama dengan F cos theta, dan Fy sama dengan F sin theta, dengan syarat theta harus sudut dari vektor terhadap sumbu X. Pada soal, vektor F2 membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu Y. Jadi, dicari dulu sudut vektor F2 terhadap sumbu X, yaitu 90 derajat dikurangi 53 derajat, sama dengan 37 derajat. Sehingga F2X sama dengan F2 cos 37 derajat, sama dengan 10 kali 4/5, sama dengan 8 Newton. F2Y sama dengan F2 sin 37 derajat, sama dengan 10 kali 3/5, sama dengan 6 Newton.
Berikutnya, gaya yang berada di sumbu X ada dua. F1 arahnya ke kanan, F2X arahnya ke kiri. Sehingga sigma Fx sama dengan F1 min F2X sama dengan 11 min 8 sama dengan 3 Newton. Gaya yang berada di sumbu Y ada dua. F2Y arahnya ke atas, F3 arahnya ke bawah. Sehingga sigma Fy sama dengan F2Y min F3 sama dengan 6 min 10 sama dengan min 4 Newton. Setelah sigma Fx dan sigma Fy ketemu, maka resultan bisa dicari dengan rumus R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat plus min 4 dikuadratkan sama dengan 5 Newton. Arah resultan dicari dengan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx sama dengan min 4 per 3. Perhatikan nilai tan theta negatif dan berasal dari negatif per positif. Jadi, theta di kuadran 4. Dan nilai theta memakai rumus 360 derajat min theta. Ingat, 4/3 adalah tan 53 derajat. Sehingga theta sama dengan 360 derajat min 53 derajat. Sama dengan 307 derajat. Nah, akhirnya selesai juga penjelasan rumusnya. Untuk penerapan di soal-soal, dari yang mudah sampai yang sulit, nantikan di video pembahasan soal ya. Bye.